Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sebuah kenikmatan, yang telah memberikan kita sebuah kesempatan. Dengan kenikmatan dan kesempatan ini sebaik-baiknya kita gunakan untuk berbuat baik dimanapun kita berada, sehingga perilaku kebaikan ini nanti bisa menjadikan kita amal soleh jariah nantinya. Di sini saya akan menyampaikan tentang rukun Islam, bahwa setiap bangunan atau setiap bangunan yang kokoh pasti akan di situ ada pondasi yang kuat, ada tiang-tiang yang kuat. Fungsi dari pondasi tiang itu agar tidak terjadi kerobohan terhadap adanya gempa. Seperti juga di Islam mempunyai sebuah pondasi yang harus kuat, di mana agar setiap manusia itu kokoh dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ada sebuah dari Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab, di mana dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Dan yang ketiga yang dibangun di dalam hal ini adalah menunaikan zakat, kemudian melaksanakan puasa, dan yang terakhir adalah berhaji, yang diriwayatkan HR, Tirmizi, dan Muslim. Kita melihat bangunan yang kokoh yang pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini mengandung hikmah bahwa kita bersaksi bahwa di mana tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi juga bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Hal inilah yang menjadikan kita dalam syahadat ini adalah sebuah kesaksian yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya, tidak boleh menyekutukannya. Yang kedua adalah sholat, bahwa di dalam sholat ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di mana ketika seseorang melaksanakan sholat, maka di dalam kehidupannya pasti akan kokoh di dalam menjalankan kehidupannya. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fasai wal munkar, di mana sholat itu mencegah kemungkaran. Kita melihat di dunia ini yang sangat bermacam-macam orang, di sangat perilakunya, sehingga dengan sholat ini kita bisa bagaimanapun, dengan kita menegakkan sholat sebaik-baiknya, insya Allah kemurkaan itu tidak akan datang pada kita. Yang ketiga adalah puasa. Kita sudah di sini pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa Ramadan, yang ini diwajibkan kepada seluruh orang-orang beriman. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kenapa ada ya ayyuhalladzina amanu? Karena ini khusus untuk orang-orang yang beriman agar melaksanakan puasa, agar mereka itu bertakwa. Di mana kita diperintahkan untuk berpuasa ini adalah sebelum, pada zaman-zaman dulu sudah ada diperintahkan untuk berpuasa, agar kita ini supaya bertakwa, supaya kita lebih bertakwa lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah zakat. Kita di dalam surat juga Al-Baqarah ayat 43, di mana dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Zakat ini mengandung hikmah bahwa ketika seseorang bekerja, ketika seseorang menghasilkan sebuah materi, maka disinilah kita diwajibkan untuk zakat. Yang pertama adalah zakat makanan pokok atau zakat fitrah. Zakat fitrah, apa yang kita makan ini harus kita zakatkan. Kalau di Indonesia adalah beras, mungkin di negara-negara lain berbentuk gandum atau korma, maka disinilah diwajibkan kita melakukan
memberikan zakat fitrah. Kemudian ada zakat mal, di mana harta yang kita punyai yang menjadikan sebuah yang seharusnya harus dikeluarkan zakat, kita zakatkan. Di mana zakat mal ini bisa kita lihat dalam satu nisabnya itu. Kemudian yang terakhir adalah haji, di mana di dalam Ali Imran ayat 97 yang artinya diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, disinilah rukun Islam tiang yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu, dan bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan materi, kemampuan fisik, ini adalah wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun kita melihat problem yang kita lihat sudah antrian ya, dalam artian dalam kurun waktu ini orang mendaftarkan haji itu bisa 35 tahun sampai 40 tahun. Tetapi bagi orang yang mampu ini harus diwajibkan. Kita mendaftar walaupun nanti panggilannya berapa puluh tahun lagi, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita mempunyai niat dan kita melaksanakan dahulu apa yang diperintahkan ini. Mengenai nanti pelaksanaannya itu semua diserahkan kepada Allah. Semoga kita di dalam Ramadan ini kita akan menjadikan menjadikan manusia-manusia yang lebih baik. Seperti kalau kita analogkan sebuah kupu-kupu, sebelum menjadi kupu-kupu pasti menjadi sebuah lalat, ataupun kalau bahasa Jawanya ular. Ular ini kalau orang anak kecil, orang besar maupun orang tua itu kalau melihat ular, melihat ulat ini pasti sangat jijik sekali. Tetapi ketika ular atau ulat ini mau bertapa, mau mengintrospeksi dirinya, kemudian dia bertapa, kemudian akan menjadi sebuah kepompong, dan kemudian dia melahirkan sebuah kupu-kupu, maka ketika dia menjadi kupu-kupu, anak kecil, orang dewasa, orang tua pasti akan suka melihatnya, kemudian mengejar-ngejar terhadap kupu-kupu untuk menangkapnya. Nah, disitulah kalau kita analogkan bahwa seseorang di bulan Ramadan ini apabila memang benar-benar melaksanakan ibadah dengan melakukan rukun-rukun Islam yang ditegakkan sangat kuat, insya Allah manusia ini akan nanti lahir menjadi seorang kupu-kupu, akan menjadi seorang yang indah dan enak dipandang, serta menjadikan aura-aura yang kebahagiaan itu ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit dari saya, bahwa sebuah bangunan yang kokoh pasti terjadi tiang dan pondasi yang kokoh. Begitu juga seorang manusia yang mempunyai kekokohan yang luar biasa, pasti dia akan menegakkan rukun Islam yang kuat dan kokoh juga. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.